Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Nama Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana menentukan nilai dari suatu fungsi ya. Oke, kita akan belajar dari beberapa kasus. Kita langsung saja. Oke, ada beberapa bentuk. Saya buat nanti ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ini diketahui terdapat fungsi dinotasikan dengan fx sama dengan 2x min 5 ya. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan min 3 dan x untuk 3 ya. Oke, baik. Sebelum kita mengerjakan bentuk soal seperti ini, kita ketahui dulu maknanya itu sebenarnya apa ya. Oke, kita tahu fungsi itu adalah menghubungkan dua himpunan ya. Kita misalkan di sini ada di sini ya dengan diagram panah. Oke, misalnya seperti ini. Ini daerah asalnya, di sini adalah daerah kawan ya. Kita tahu daerah asalnya di sini adalah x-nya, ini adalah min 3 dan juga 3. Kemudian ada fungsi yang menghubungkan, yakni fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 5. Nah, intinya kita akan mencari siapakah anggota daerah hasilnya. Range-nya dari daerah asalnya ini min 3 dan 3. Caranya bagaimana? Tinggal kita tulis saja fungsinya fx sama dengan 2x min 5 ya. Kita cari untuk x sama dengan min 3. Nah, akan menjadi apa di sini? Nah, tinggal apa? Panah saja. Oke. Menjadi bagaimana? Tinggal x-nya kita ganti dengan min 3 saja. Jadi 2x berdampingan artinya dikalikan. Titik min 3. Titik artinya dikali atau dalam kurung juga sama saja ya. 2 kali min 3 kurangi 5. Berarti menjadi 2 kali min 3 berarti positif kali negatif, tandanya beda. Hasilnya negatif kurangi 5. Min 6 kurangi min 5. Jadinya adalah min 11. Oke. Kemudian cari untuk x sama dengan 3 ya. 3. Nah, menjadi bagaimana? Tinggal kita gantikan saja x-nya dengan 3. Berarti nanti 2x, x-nya ganti 3 berarti berdampingan dikali. 2 kali 3 kurangi 5. Jadi hasilnya 2 kali 3 adalah 6 ya. 6 kurangi 5 adalah 1. Kalau ditulis himpunan pasangan berurutan nanti akan menjadi bagaimana? Jadi fungsinya itu dirahasiakan dengan himpunan pasangan berurutan jadi min 3, min 11 ya. Dan juga adalah di sini 3,1. Nah, ini kalau untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau kita lanjut kita sudah tahu nilai fungsinya bahwa dia untuk x-nya min 3 berarti min 11, untuk x-nya 3 berarti 1. Ya, maknanya apa? Di sini kita bisa tuliskan di sini adalah min 11, di sini 1. Berarti min 3 ini akan dihubungkan dengan fungsi fx 2x min 5, hasilnya min 3 adalah min 11 ya. Nah, ada hubungan di sini terlihat ya. 3 ke 1. Nah, bagaimana kok 3 bisa dihubungkan 1? Ya karena ada fungsi ini. 2x min 5 ini. Bagaimana min 3 kok bisa dihubungkan dengan min 11? Nah, karena ada fungsi ini. Daerah asal ini daerah hasilnya atau range-nya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau di himpunan pasangan berurutan ini daerah asal, ini hasilnya. Oke, seperti ini ya. Oke. Baik, bentuk yang kedua sekarang. Nah, di sini tipe-tipe bentuk kedua adalah kita tahu fungsi bentuknya suatu variabel. Kemudian ketika nilai fungsinya itu berapa, kita cari daerah asalnya ya seperti ini. Ini asalnya A yaitu ya. Oke, menentukan nilai A-nya atau asalnya ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal tulis bahwa yang pertama fungsi A itu kan berarti adalah 2A min 4. Kemudian kita tahu FA-nya sama dengan 8 ya. FA itu adalah 2A min 4, FA-nya adalah FA ternyata juga 8. Nah, dari sini kita punya dua persamaan ya, FA, FA. Ini 2A min 4, 8. Berarti kita bisa membuat suatu persamaan baru menjadi, berarti FA yang pertama itu adalah 2A min 4
sama dengan berapa? Ini kan juga FA, berarti senilai ya, atas dan bawah ini berarti 2A-4 sama dengan 8. Nah, tinggal kita cari A-nya. Bagaimana? Kita ingat persamaan linear satu variabel ini ya. Nah, 8 di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian pembagian cuma posisinya yang berubah. Kok bisa pindah ruas berubah tanda karena ini kan aslinya ditambah 4. Agak hilang di sini juga tambah 4. Nah, ini. Nah, sama juga kan tambah 4 ini hilang. Nah, berarti kita tahu 2A sama dengan 12. Berarti 2 kali sesuatu sama dengan 12. Nah, kita tahu 6 ya. Nah, matematikanya bagaimana cara matematisnya? A sama dengan 12. Di sini posisinya berdampingan artinya untuk mengalihkan. Pindah ke kanan untuk membagi. Ini kan perkalian. Pindah ke kanan untuk membagi. Nah, jadinya bagaimana ini? Hanya adalah 12 bagi 2 ini berarti 6 ya. Ini tandanya tidak berubah, cuma posisinya saja karena untuk perkalian dan pembagian. Oke. Betul. Berarti kita tahu nilai A-nya adalah 6. Nah, seperti ini. Bentuk kedua. Bentuk ketiga. Nah, ada fungsi dinotasikan dengan sesuatu, ada yang diketahui, kemudian bagaimana cara mencarinya. Misalnya di sini ada fungsi f dinotasikan dengan fx sama dengan bx plus q ya. Jika f ini boleh dimasuki min 1 hasilnya 9. Jika dimasuki 3 dengan daerah asal 3 berarti hasilnya 5. Nah, soal yang pertama menentukan nilai P dan Q. Nah, dari sini kita jabarkan saja bentuk seperti ini. Caranya bagaimana? Untuk F sama dengan min 1, berarti tinggal apa? X-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung ini. Nah, oke. Kalau untuk min 1 ini akan menjadi bentuknya saya kasihkan bawahnya ya. Berarti nanti akan menjadi P dikali min 1 ya. Untuk F dalam kurung min 1 sama dengan 9. Nah, ini akan menjadi apa? X-nya ganti min 1 saja. Berarti P kali min 1 berarti min P plus Q akan sama dengan 9 ya. Oke, saya ulangi. Ini min 1 kali X kan min 1 untuk mengganti X berarti min 1 kali P berarti min P plus Q sama dengan 9. Untuk F-nya 3 berarti F dalam kurung 3 atau daerah asalnya 3 hasilnya 5. Berarti tinggal X-nya ganti 3. Berarti 3 kali P 3P ya. 3P plus Q sama dengan 5. Oke, nah kalau sudah ini kita tahu ini materi kelas 7 adalah sistem persamaan linear dua variabel. Mencari penyelesaian ada substitusi, eliminasi, boleh pakai cara seperti itu. Di sini saya mau pakai cara eliminasi ya. Tujuannya kita pilih ingin Q atau P yang kita hilangkan. Kebetulan koefisien yang sama sudah Q ya, jadi saya kurangi Q dengan Q agar nanti hilang ya. Jadi nanti adalah min P, bacanya ke bawah, min dikurangi 3P. Nah, tambah Q kurangi Q kan hilang ya. Tambah Q kurangi Q kan hilang. Sama dengan 9 kurangi 5. Min P kurangi 3P. Berarti ya min 4P. Sama dengan 9 kurangi 5, 4. P-nya bagaimana? Nah, seperti tadi. 4 di sini mengalihkan pindah ke kanan untuk membagi. Tandanya tidak berubah, cuma posisinya. Berarti P-nya adalah min 1 ya. Oke, ketemunya min 1. Kalau sudah ketemu P-nya bagaimana? Selanjutnya kita akan mencari Q. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusi saja nilai Q-nya, P-nya yang kita ketahui min 1 ke salah satu persamaan, boleh yang atas atau yang bawah ini. Saya mau pakai yang atas. Min P plus Q sama dengan 9. Nah, nanti akan menjadi min P. Berarti min dalam kurung P-nya min 1. Min 1 kan? Min P, P-nya min 1 tambah Q sama dengan 9 ya. Kalau sudah bagaimana? Nah, kalau sudah berarti kita tinggal apa? Tinggal kita eliminasi sama seperti tadi. Tinggal kita masukkan saja maksud saya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, oke. Min ketemu min, di situ ada min 1 ketemu min 1. Jadinya apa itu? Nah, jadi 1 positif ya, 1 ditambah Q sama dengan 9. Nah, Q-nya bagaimana? Nah, di sini Q-nya adalah tinggal 9 positif pindah ke kanan jadi negatif 1 ya.
Nah, Q-nya ketemunya adalah ternyata 8. Oke. Nah, kalau sudah ketemu P dan Q, kita bisa yang pertama berarti sudah terjawab ya. P-nya itu adalah nilainya min 1, Q-nya adalah nilainya. Q-nya itu adalah P-nya itu min 1, Q-nya adalah 8. Nah, kemudian kita bisa menentukan rumus fungsi soal yang B tadi. Rumus fungsi. Nah, kita tahu bahwa rumus fungsinya kan fx sama dengan px plus q. Setelah kita tahu nilai p dan q, tinggal kita masukkan saja. Berarti rumus fungsinya akan menjadi px, p-nya adalah min 1 ya. Berarti min p, berarti min 1. Min 1 kali x, berarti min x plus q-nya adalah 8 ya. Berarti min x plus 8. Oke, seandainya kita cek ya. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini kita sudah tahu rumus fungsinya kan, fx sama dengan min x plus q. Mengeceknya boleh. Ini kita masukkan untuk min 1 berarti min 1. 1 tambah 8, 9. Untuk 3 min tadinya min 3 ya. Min x-nya adalah 3 berarti min 3 tambah 8 ketemunya 5. Sudah sesuai ya. Nah, berarti rumus fungsinya sudah ketemu. Min x plus 8. Kemudian yang terakhir, yang C itu adalah f untuk min 2. Artinya daerah X-nya ganti dengan min 2 menjadi apa? Nah, kita tahu bahwa rumus fungsinya akan ini. Dari sini kan min X plus 8. Kita tinggal apa? X-nya ganti min 2 saja. Berarti min dalam kurung min 2 ditambah 8. Berarti min ketemu min jadi positif ya. Dikalikan dalam kurung tambah 8. 2 tambah 8 berarti 10. Nah, tipe-tipe soalnya seperti ini ya. Oke. Jadi nilai fungsi untuk daerah asalnya min 2 adalah 10 ya. Oke, seperti ini untuk menyelesaikan tipe-tipe soalnya. Mananya apa? Nah, kalau kita buat suatu diagram panah ya nanti ini kan ada 2 ya. Daerah asalnya kita tahu di sini ada 3, 9, min 2 ya. Min 2, 3, 9. Kemudian daerah hasilnya kita tahu nanti ada 5, 9, dan juga 10 ya. Nah, ini 5, 9, 10. Nah, di sini min 2 itu hasilnya adalah 10. Kemudian ini 3 itu ke 5 ya. 3 ke 5 dan 9. Min 2, 3. Min 2, 3. Kemudian yang terakhir itu adalah, oh ini min 1 ya. Maaf, ini min 1 daerah asalnya. Oke, di awal itu min 1 ya. Nah, ya lebih baik urut ya tidak apa-apa. Oke, nah ini min 1 ya. Untuk min 1 hasilnya adalah 9. Nah ini kan min 1, 9. 3 itu adalah 5. Dan juga untuk min 2, nah ini min 2 adalah 10. Dihubungkan dengan fungsi apa? Fx sama dengan min x plus 8. Nah itu kita masukkan di sini tiap-tiapnya pasti ketemu itu ya. Itu maknanya. Oke, baik. Ini kita sudah mengetahui bagaimana menentukan nilai fungsi bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.